Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah bertemu kembali hari ini bersama Ibu Kiki, Ibu Hesti, dan Pak Firdaus, yaitu Bapak dan Ibu guru kalian yang mengajar di kelas 3A, B, dan C. Anak soleh dan soleha, walaupun dalam kondisi daring atau pembelajaran jarak jauh, namun kita harus tetap semangat belajarnya ya nak ya. Sebelum belajar dimulai, marilah kita berdoa. Anak soleh dan soleha, marilah kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan karuniakanlah aku kepahaman. Amin. Dan untuk anak yang beragama non-muslim, silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi kelas 3 hari ini yaitu tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran ke-6. Anak soleh dan soleha, marilah kita belajar hari ini dengan penuh semangat ya. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu sebagai berikut. 1. Siswa dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng dengan tepat. 2. Siswa dapat menyebutkan arti penting meminta maaf kepada sesama manusia sebagai perwujudan pengamalan sila Pancasila yang dilambangkan dalam lambang Garuda Pancasila. 3. Siswa dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Ayo bercerita. Dayu senang dengan dongeng yang menceritakan kebaikan. Kali ini Dayu membaca dongeng tentang kebaikan hati seorang petani. Ayah Dayu pernah bercerita tentang pekerjaan petani. Petani menanam benih tanaman di sawah atau ladang. Setiap hari, petani menyiram dan merawat tanaman yang ditanamnya. Hingga akhirnya tanaman-tanaman tersebut siap dipanen. Yuk kita baca dongeng berikut ini. Dongeng yang akan kita baca hari ini berjudul Petani yang Baik Hati. Ada di buku anak-anak ya, halaman 44. Suatu hari, tinggallah seorang petani yang baik dan murah hati. Pada saat petani itu pergi ke sawahnya, ia menemukan seekor burung pipit yang kakinya patah. Sang petani merasa kasihan. Ia pun membawa burung itu ke rumahnya yang sederhana. Sang petani langsung mengobati kaki burung tersebut. Setelah beberapa hari ia rawat, burung pipit itu ia lepaskan kembali ke alam bebas. Beberapa hari kemudian, pada saat petani itu sedang mengairi sawah dan mencabuti rumput liar, ia didatangi oleh burung pipit kecil yang telah ia tolong.
burung itu membawa 3 buah biji semangka pada paruhnya. Ia memberikannya kepada petani itu. Setelah itu, burung itu pun pergi. Petani itu sangat berterima kasih kepada burung. Besoknya, sang petani menanam biji-biji semangka itu di dekat rumahnya. Setelah ia mengurus bibit pohon semangka itu pun tumbuh. Semakin lama, pohon itu semakin besar. Akhirnya, pohon semangka berbuah. Petani itu sangat senang. Ia mengambil ketiga buah semangka itu. Pada saat ia membelah buah semangka yang pertama, keluarlah beberapa bongkah emas dan berlian yang berkilauan. Petani itu merasa sangat kaget bercampur senang. Lalu ia membelah semangka yang kedua. Ternyata isinya adalah bahan-bahan bangunan. Petani itu merasa sangat bahagia. Lalu ia membelah semangka terakhir. Ternyata keluarlah para pekerja yang siap membangun istana yang megah untuk ia tinggali. Akhirnya, kebaikan dan ketulusan petani itu sekarang ia menjadi orang yang sangat kaya raya. Ia selalu membagikan hartanya. Kepada orang yang kekurangan dan selalu menolong orang yang butuh pertolongannya. Nah, anak soleh dan soleha, pesan yang terdapat pada dongeng petani yang baik hati yaitu setiap perbuatan baik akan mendapatkan balasan yang baik pula. Ya, jadi apa yang kita tanam pasti akan kita tuai. Jadi apabila kita melakukan kebaikan, maka akan dibalas dengan kebaikan pula. Begitupun jika kita melakukan keburukan, maka yang akan kita dapatkan keburukan pula. Nah, di sini ada beberapa perbuatan baik yang telah dilakukan petani yang baik hati dalam dongeng yang tadi sudah kita baca, yaitu pertama, petani mengobati kaki burung pipit yang terluka. Bentuk kebaikan yang kedua yaitu setelah burungnya sembuh, petani melepaskan burung pipit ke alam. Ketiga, petani berterima kasih kepada burung pipit yang telah memberinya bibit semangka. Keempat, petani merawat bibit semangka hingga semangka itu berbuah. Kelima, petani selalu membagikan hartanya kepada orang yang kekurangan dan menolong orang yang butuh pertolongan. Nah, ini yang terakhir ya, petani menolong orang yang butuh pertolongannya. Mengapa kita harus berbuat baik kepada semua makhluk hidup, khususnya kepada tanaman? Ada beberapa alasan ya. Kita harus berbuat baik kepada tanaman karena tanaman adalah salah satu makhluk hidup. Selain itu, tanaman juga memiliki banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Inilah manfaat tanaman bagi manusia. Yang pertama, tanaman menjadi sumber bahan pangan manusia. Ya, sebagai sumber makanan manusia. Kedua, tanaman menghasilkan oksigen yang dipakai manusia untuk bernapas. Nah, anak soleh dan soleha, kita itu bernapas menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tanaman. Selanjutnya, tanaman dapat digunakan sebagai bahan obat-obatan. Yang sudah ibu jelaskan juga ya, bahwa banyak macam tanaman yang digunakan sebagai obat-obatan. Contohnya ada daun sirih, ada kumis kucing, ada pohon binahong, jahe, kencur, dan sebagainya. Kemudian tanaman juga dapat digunakan sebagai pakaian. Dan terakhir, tanaman dapat membuat lingkungan menjadi lebih sejuk.
Ayo berlatih, Dayu dan teman-temannya mengunjungi kebun manggis. Kebun manggis itu milik Paman Dayu. Dayu dan Siti membantu memasukkan buah manggis ke dalam karung. Karung Dayu berisi 540 manggis, karung Siti berisi 590 manggis. Berapakah jumlah manggis dalam karung Dayu dan Siti? Jawabannya 540, yaitu karung milik Dayu, kemudian 590 karung manggis milik Siti. Maka cara menghitungnya dengan dijumlahkan 540 ditambah 590. Jawabannya adalah 1130. Ini anak-anak bisa dihitung dengan cara menyusun ke bawah. Dan ini 590 ditambah 540 adalah jenis pertukaran dari yang atas ini ya. Hasilnya sama, yaitu 1130. Maka 540 ditambah 590 sama dengan 590 ditambah 540. Jawabannya yaitu 1130. Nah, anak soleh dan soleha, demikianlah pemaparan materi hari ini. Sekarang anak-anak siapkan buku tugasnya karena harus mengerjakan tugas yang akan ibu berikan. Hari ini ada 3 tugas, yaitu tugas pertama, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Jawablah pertanyaan berdasarkan dongeng petani yang baik hati. Nomor 1, apa judul dongeng tersebut? Nomor 2, apa isi dari buah semangka yang pertama? Nomor 3, apa isi dari buah semangka yang kedua? Nomor 4, apa isi dari buah semangka yang ketiga? Nomor 5, apa isi pesan yang terdapat dalam dongeng petani yang baik hati? Dan nomor 6, apa saja kebaikan yang dilakukan petani? Selanjutnya, tugas 2 yaitu PPKN. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 7, tuliskan contoh kebaikan yang pernah kamu lakukan. Nomor 8, mengapa kita harus berbuat baik terhadap tanaman? Tugas 3 yaitu matematika. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Nomor 9, keranjang Lani berisi 730 buah rambutan. Keranjang Edo berisi 400 buah rambutan. Berapa jumlah buah rambutan di keranjang Lani dan Edo? Nomor 10, di halaman rumah nenek yang luas, Dayu mengumpulkan 780 daun kering dan Beni mengumpulkan 570 daun kering. Berapa jumlah daun kering milik Dayu dan Beni? Baiklah anak-anakku semuanya, materi hari ini telah selesai. Dengan mengucapkan kata Alhamdulillahirabbil alamin, selesai sudah materi hari ini, pembelajaran ke-6 yaitu subtema 1 tentang manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Mudah-mudahan ilmu yang didapat hari ini bisa bermanfaat dan dapat diamalkan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.